Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Alida Ulia dari kelompok 4 akan memaparkan sedikit tentang prosedur dan langkah-langkah konseling kelompok. Prosedur dan langkah-langkah konseling kelompok. Pelaksanaan bimbingan dan konseling kelompok tentunya memiliki berbagai tahapan yang sistematis. Di dalam literatur profesional, terdapat berbagai perdebatan mengenai apa dan kapan kelompok melewati tahapan itu. Tahap perkembangan dikenali dalam berbagai jenis kelompok, yaitu kelompok belajar dan kelompok latihan. Bagaimanapun juga, banyak terdapat perdebatan tentang tahapan yang berpusat pada bimbingan dan konseling kelompok. Berikut adalah prosedur dan langkah-langkah konseling kelompok. Yang pertama adalah tahap awal atau beginning a group. Menurut Glading, langkah awal konseling paralel dengan langkah pembentukan kelompok. Dari Tuchman, dalam pelaksanaan pembentukan kelompok, konselor perlu mempertimbangkan yang pertama, tahapan-tahapan pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok merupakan tahap yang paling penting dalam proses konseling kelompok. Menurut Glading, keberhasilan dalam melakukan pembentukan kelompok akan sangat menentukan efektivitas konseling. Oleh karena itu, konselor perlu melaksanakan pembentukan kelompok dengan langkah-langkah dan tahap-tahapan yang akurat dan sistematis dan berkesinambungan. Yang kedua, tugas-tugas pembentukan kelompok. Menurut Glading, tugas pertama dalam memulai kelompok adalah para anggota kelompok melakukan kesepakatan tentang permasalahan apa yang akan dibahas. Pada intinya, permasalahan yang diangkat sebagai fokus konseling bersumber dari kecemasan yang ditampilkan oleh anggota kelompok. Target kedua yang akan dicapai adalah sesi awal konseling adalah menempatkan tujuan dan melakukan kontrak. Selanjutnya, para anggota kelompok perlu menetapkan aturan sebelum dan selama proses kelompok berlangsung. Aturan ini merupakan pedoman bertindak anggota kelompok dalam melakukan proses konseling. Yang ketiga adalah potensi masalah pembentukan kelompok. Masalah anggota kelompok yang sering dijumpai adalah adanya tipologi dan stereotipe individual anggota kelompok yang beragam. Dan yang terakhir adalah proses pembentukan kelompok. Untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul dalam proses pembentukan kelompok, konselor hendaknya melakukan upaya merumuskan prosedur yang tepat dalam melakukan proses awal konseling. Secara umum, ada beberapa hal yang dapat dijadikan pegangan dalam memulai suatu kelompok, yaitu A. Kerjasama atau joining, B. Kesepadanan atau linking, C. Menghentikan atau memutuskan pembicaraan atau cutting off, D. Lebih menjelaskan atau drawing out, E. Memperjelas maksud atau clarifying the purpose. Tahap yang kedua adalah tahap transisi. Tahap transisi merupakan masa setelah proses pembentukan dan sebelum masa bekerja atau kegiatan. Dalam suatu kelompok, tahap transisi membutuhkan 5% sampai 20% dari keseluruhan waktu kelompok. Tahap ini yang merupakan proses dua bagian yang ditandai dengan ekspresi sejumlah emosi dan interaksi anggota. Transisi itu sendiri dimulai dengan masa badai, yang mana anggota mulai bersaing dengan yang lain dalam kelompok untuk mendapatkan tempat kekuasaan dalam kelompok. Masa badai itu sendiri artinya konflik atau kegelisahan saat kelompok beralih dari ketegangan primer atau kejanggalan dalam situasi yang aneh ke ketegangan sekunder konflik antar kelompok. Selama masa ini, kelompok berada di ambang ketegangan dan mencapai keseimbangan antara terlalu banyak dan terlalu sedikit ketegangan. Selama masa badai itu, anggota kelompok lebih terlihat gelisah dalam interaksinya dengan sesama anggota. Kegelisahannya berkaitan dengan ketakutan untuk lepas kontrol, salah persepsi, terlihat bodoh atau ditolak. Beberapa anggota menghindari
mengambil resiko dengan tetap diam. Sebaliknya, anggota yang lain mencari tempat di kelompok tersebut untuk mengatasi kegelisahannya dengan lebih terbuka. Pada masa ini sebenarnya terjadi awal pembentukan suatu hubungan sosial yang dicirikan dengan adanya tanggapan yang negatif dan kritik dari anggota, baik terhadap sesama anggota maupun terhadap konselor. Ini terjadi karena untuk pertama kali seseorang bisa berprasangka buruk kepada orang lain dan enggan untuk terbuka. Masa ini merupakan masa yang produktif bagi anggota untuk memperbaiki sosialisasinya di masa lalu yang tidak produktif, membuat pengalaman-pengalaman baru dan menempatkan tempatnya dalam kelompok tersebut. Ya, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Mbak Divani. Tahap kerja. Perhatian utama dalam tahap kerja adalah produktivitas kerja. Masing-masing anggota kelompok terfokus pada peningkatan kualitas kerja untuk mencapai tujuan individu dan kelompok. Yang D, tahap pengakhiran. Kegiatan suatu kelompok tidak mungkin berlangsung terus-menerus tanpa berhenti. Setelah kegiatan kelompok memuncak pada tahap kegiatan kelompok ini kemudian menurun dan selanjutnya kelompok akan mengakhiri kegiatan pada saat yang dianggap tepat. Selama pembentukan awal pada suatu kelompok, anggota datang untuk saling mengenali satu sama lain dengan baik. Selama masa penghentian, para anggota kelompok memahami diri mereka sendiri pada tingkat yang lebih mendalam. Jika dapat dipahami dan diatasi dengan baik, penghentian dapat menjadi sebuah dukungan penting dalam menawarkan perubahan dalam diri individu. Penghentian memberi kesempatan pada anggota kelompok untuk memperjelas arti dari pengalaman mereka, untuk mengkonsolidasi hasil yang mereka buat, dan untuk membuat keputusan mengenai tingkah laku mereka yang ingin dilakukan di luar kelompok dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Penghentian adalah sebuah kejadian transisi merefleksikan pengalaman mereka di masa lalu, memproses kenangan, mengevaluasi apa yang telah mereka pelajari, menyatakan perasaan yang bertentangan, dan membuat keputusan yang mengakhiri serangkaian kondisi yang orang lain dapat memulai. Hal ini dianggap sebagai tingkat akhir proses kelompok, tapi pada kenyataannya hal ini menandai awal dari sebuah awal baru. Penghentian memberi kesempatan pada anggota kelompok untuk memperjelas arti dalam pengalaman mereka, untuk mengkonsolidasi hal yang mereka buat, dan untuk membuat keputusan mengenai tingkah laku mereka yang mereka inginkan untuk dilakukan di luar kelompok dan dilakukan di kehidupan sehari-hari. Cukup sekian presentasi dari kita. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.